Baik, sekarang mohon Fani untuk menyiapkan berdoa terlebih dahulu. Berdiri. Semuanya dengan berdoa agar kegiatan hari ini itu berjalan dengan lancar. Baik, hari ini kita akan belajar tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung. Yang kedua tentang keragaman budaya di Indonesia, dan yang ketiga tentang sumber bunyi. Itu ya. Nah, kegiatan yang akan kita lakukan pada hari ini, yang pertama itu mengidentifikasi teks pada buku kalian. Yang kedua, nanti kita akan berwawancara antar teman ya. Dan yang ketiga itu melakukan pengamatan. Rumah ada gambar rumah, akan diskusikan ya. Apa isi dari teks gagasan pokok dan gagasan pendukung dari masing-masing dinamakan. Kalian mencari alat musik, terus dari asalnya dari mana dan cara memainkannya. Selain itu, kalian tugasnya mencari benda-benda di sekitar itu yang menghasilkan bunyi. Misalnya sudah selesai. Kita tadi sudah mempelajari apa saja ya? Yang pertama, keragaman suku, terus gagasan pokok dan gagasan pendukung. Yang ketiga, sumber bunyi. Nah, apa yang harus kita lakukan untuk menghargai keragaman? Iya, saling menghormati, saling menyayangi, dan saling menghargai. Baik Bu Rida, itu ada PR ya. Nanti coba minta orang tua, tanya ke orang tua untuk menceritakan tentang pengalamannya terkait sikap menghargai perbedaan antar suku. Nah, sebelum pembelajaran hari ini selesai, silakan anak-anak melakukan operasi semut. Semoga kalian sukses dan pembelajaran itu bermanfaat buat kita semua. Terima kasih. Udahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Belum pulang ya, bisa pikir dulu ya. Bagaimana pendapat Anda terkait pembelajaran yang saya lakukan tempo hari? Baik, sepanjang pengamatan yang saya lakukan ketika Bu Rida melakukan simulasi pembelajaran, sebenarnya pembelajaran yang Bu Rida lakukan sudah cukup bagus, sesuai dengan langkah-langkah pembelajaran yang sudah Bu Rida rencanakan. Ada beberapa hal tambahan dari saya. Yang pertama adalah untuk lebih mempertajam kaitan materi hari ini dengan materi yang sebelumnya, atau di bagian persepsi itu bisa mengkaitkan materi hari ini dengan materi yang sebelumnya, agar mereka tidak serta-merta datang di materi ini tanpa mereka belum begitu jelas tentang materi yang sebelumnya. Kemudian yang kedua, masih berkaitan dengan kaitan materi itu, perlu juga untuk mengkaitkan materi yang disampaikan pada hari ini itu gunanya apa ya dalam kehidupan sehari-hari, manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya kalau kemarin Bu Rida berbicara tentang keragaman suku bangsa, nah perlu kiranya diberitahukan, diinformasikan kepada peserta didik tentang manfaat mempelajari keragaman budaya dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang ketiga ini adalah tentang lebih banyak lagi memberikan umpan balik atau tindak lanjut, memberikan balikan kepada siswa ketika mereka melakukan sesuatu. Misalkan Bu Rida memberikan pertanyaan dan siswa menjawab,
maka perlu diberikan balikan agar mereka merasa jawabannya diapresiasi, diberikan penghargaan, dan setelah itu Bu Rida juga perlu memberikan lagi informasi tambahan agar melengkapi pengetahuan mereka. Baik, terima kasih pendapat Anda tentang simulasi yang saya lakukan tempo hari. Oke, baiklah, terima kasih atas waktunya. Jadi saya ingin mengomentari terlebih dahulu terkait dengan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP ini ya. Jadi kalau secara konsep dari awal sampai dengan akhir itu sudah bagus, sudah terstruktur, sudah rapi. Namun ada beberapa hal yang mungkin perlu diperhatikan terkait dengan penggunaan kalimat yang efektif. Nah, ini masih ada beberapa kesalahan penulisan seperti itu. Nah, di bagian materi, lampiran materi ini kan masih terkesan banyak gitu ya. Nah, kita ini harusnya kan materi ini mempermudah kita. Tapi ketika misalkan bentuk dari materi ini terlalu banyak, itu justru akan membuat kita jenuh kan, seperti itu. Padahal ini kan bahan untuk kita mengajar. Nah, saran saya ini mungkin dibuat peta pikiran atau seperti apa yang mempermudah Bu Rida untuk mengajar anak-anak seperti itu. Karena ini kan konsumsinya Bu Rida sendiri, bukan anak-anak seperti itu ya. Jadi ini diringkas dulu, bentuknya itu diefektifkan, diefisienkan. Jadi Bu Rida bisa memperoleh kemudahan dari lampiran materi yang sudah jenengan siapkan sendiri. Selanjutnya yang kedua ini terkait dengan penilaian keterampilan. Nah, saya di sini melihatkan ada tiga muatan pembelajaran. Nah, dari 3 muatan pembelajaran ini kesemuanya ada penilaian keterampilan. Nah, ini tentunya kan sangat banyak. Nah, untuk mengefisienkan waktu, terutama kan hanya 1 hari pembelajaran, saya sarankan untuk menyiapkan juga untuk semacam gambaran tabel untuk penilaiannya seperti apa. Jadi ketika Bu Rida mau menilai penilaiannya, ini sudah rinci, tinggal mencentang dan lain sebagainya. Itu mempermudah dan mengefisienkan waktu. Untuk terkait pembelajarannya sendiri, kemarin yang perlu diperbaiki mungkin terkait penjelasan. Jadi ketika menjelaskan jangan terlalu cepat. Jadi anak-anak itu dibuat enjoy, jenengan juga harus enjoy. Jadi Bu Rida pelan-pelan aja, singkat, ringkas, tapi efektif dan padat isinya gitu. Jadi jangan terlalu cepat gitu ya. Jadi tenang saja, toh kita kan punya waktu 6 jam pelajaran dan itu cukup lama. Jadi pembelajaran itu dikemas, tidak terlalu banyak yang dijelaskan, tapi juga tidak terlalu cepat juga gitu. Harapannya agar bisa apa yang disampaikan kepada anak-anak bisa tetap diterima secara utuh gitu. Takutnya nanti kalau banyak yang disampaikan dan juga terlalu cepat, nanti anak-anak malah bingung. Nanti pada akhirnya mereka tanya lagi, dengan jelaskan lagi. Nah, itu kan kurang efisien. Nah, itu yang pertama. Yang kedua terkait dengan pendampingan selama mereka belajar atau proses pembelajaran di kelas. Jadi harapannya mereka ini selama proses pembelajaran ditemani, didatangi satu persatu, saat itu dievaluasi juga, saat itu disupervisi, dan bagaimana ketika ada salah dan lain sebagainya kurang tepatnya bisa langsung diberikan umpan balik. Mungkin seperti itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih saya sampaikan.